Amira, Walid mesti jadikan isteri batin Walid. Isteri batin? Ya, kita nikah batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang perwalidan, masih tentang dunia perwalidan. Banyak orang yang mungkin terlalu fokus pada scene ala berkah ala Walid hingga langsung mengaitkannya dengan golongan sufi, NU, habaib, gus-gusan atau kaum pesantren, sehingga mereka lupa bahwa sebenarnya kelakuan Walid yang mengajarkan poligami atas nama agama yang ini nyaris sama dengan gebrakan oknum-oknum dari golongan salafi yang bukan hanya menyunahkan poligami tapi bahkan sampai membuat seminar-seminar khusus terkait tema ini. Ya, meskipun sekali lagi tidak semuanya seperti itu, tapi ulama-ulama mereka seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani dan lain-lainnya punya fatwa yang sangat jelas terkait anjuran menikah lagi, yang juga berisi ultimatum tegas bagi wanita yang tidak mau dipoligami. Dan ini saya memaparkan dari beberapa seminar yang dilakukan oleh mereka. Adapun tentang dalil atau perkataan wanita yang tidak setuju poligami menurut ulama salafi, mengutip dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, salah satu ulama rujukan salafi, yang mengatakan bahwa wanita yang tidak menyukai poligami dan berasumsi bahwa dalam poligami terdapat kezoliman bagi wanita dan berpendapat bahwa menikahi satu wanita saja lebih utama, maka wanita itu kafir dan keluar dari agama Islam karena ia ingkar terhadap hukum Allah dan benci kepada apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Syekh Albani juga memiliki fatwa yang senada, yaitu hukum asal dalam menikah adalah poligami. Karena itu lebih baik bagi suami dan bisa mewujudkan banyak anak sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan menikahi wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Jika kita mau berpikir kritis, kita tidak bisa mengkiri bahwa fatwa-fatwa yang seperti inilah yang menjadi referensi bagi walid-walid tersebut yang ada di dunia, yang dengan entengnya menuduh istri yang tidak suka berpoligami sebagai wanita yang anti syariat Islam, anti Al-Quran dan hadis. Fatwa seperti inilah yang pada akhirnya membuat banyak muslimah bertanya-tanya, apakah betul Islam sampai segitunya pada wanita? Nggak ada, wahid nggak ada. Jadi asalnya nikah itu apa? Dua, kalau bisa tiga. Hukum poligami yang sesungguhnya yaitu selama ini banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa poligami hukumnya sunnah dan berpahala. Alasannya simpel, karena ada perintah dalam Al-Quran dan karena Rasulullah SAW sendiri berpoligami. Padahal jika kita mau membaca kitab-kitab para ulama kita dari berbagai mazhab, kita akan menemukan bahwa mayoritas para ulama menyatakan bahwa poligami hukumnya mubah, boleh, bukan sunnah, bukan anjuran. Dalam banyak kasus, poligami bisa menjadi makruh bahkan haram jika suami yakin tidak bisa berlaku adil, namun juga bisa menjadi sunnah ketika diyakini sebagai satu-satunya solusi. Adapun fatwa dari Darul Ifta Mesir mengatakan bahwa fatwanya itu, Darul Ifta menegaskan bahwa satu istri itu sudah lebih dari cukup, bahwa hukum asal dalam Islam adalah monogami bukan poligami. Islam tidak datang untuk menganjurkan poligami, melainkan untuk membatasinya dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Karena itu mayoritas ulama menyatakan bahwa sunnah hukumnya menikah satu wanita saja atau monogami, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk berpoligami. Pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab, yaitu Syekh Khatib Asy-Syirbini, yaitu ulama mazhab Syafi'i, menuliskan bahwa disunahkan untuk tidak menambah lebih dari satu wanita tanpa kebutuhan yang nyata. Terus ada Syekh Al-Mardawi yang ulama bermazhab Hambali, mengatakan mayoritas ulama Hambali menganjurkan agar tidak menambah lebih dari satu istri. Adapun Jamaluddin Ar-Rimi menuliskan bahwa menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama diperbolehkan bagi seorang untuk menikahi 4 wanita dan tidak boleh lebih dari itu, dan disunahkan tidak lebih menikahi satu wanita lebih-lebih dari zaman kita ini.
Adapun Ibnu Nujaim, ulama mazhab Hanafi, menuliskan bahwa andai seorang suami tidak menikahi lebih dari satu wanita karena ia menyayangi istrinya dan tidak ingin membuatnya gundah, maka ia akan mendapat pahala karena tidak membuat sedih hati istri itu, termasuk dari sebuah ketaatan. Maka yang lebih utama adalah cukup dengan satu istri saja. Dijadikan istri batin Walid. Istri batin? Lalu mengenai nikah batin ala Walid, sependek pengetahuan saya belum pernah menemukan pembahasan tentang menikah batin dalam kitab-kitab yang saya ketahui. Dan nikah batin ala Walid ini katanya diakadin oleh Rasulullah SAW. Walid lalu menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar surat Al-Fatihah. Padahal Rasulullah nggak hadir. Walid aja yang heboh sendiri, akad-akad sendiri, jawab-jawab sendiri. Nikah batin gebrakan Walid ini juga unik. Katanya nikah batin tapi pakai akad. Katanya nikahnya di alam gaib saja, tapi tangan Walid gentayangan mau meraba-raba bayi duri di alam nyata. Hanya saja para ulama memang sudah pernah membahas tentang hukum nikah tanpa wali dan saksi. Sebuah pernikahan yang menurut kesepakatan para ulama fikih hukumnya tidak boleh. Menurut Al-Khatib Asy-Syirbini menyatakan bahwa adapun berhubungan badan dalam akad nikah yang tanpa wali dan saksi, maka itu mewajibkan had secara pasti karena tidak ada ulama yang memperbolehkan. Hanya saja terkait apakah ini termasuk zina yang mewajibkan had atau boleh termasuk atau malah termasuk watus syubat. Para fuqaha masih berbeda pendapat. Jadi apakah Walid nak Dewi boleh? Jawabannya jelas tidak boleh. Pada akhirnya ulama jadi-jadian seperti Walid ini sudah ada sejak dulu kala. Yang kata netizen, penampilan religius tapi kelakuan mirip makhluk halus. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, baginda Nabi sudah mewanti-wanti bahwa yang paling aku khawatirkan atas kalian selain Dajjal adalah imam-imam yang menyesatkan. Yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang munafik yang hanya alim lisan saja. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita usahakan tidak terbawa arus stigma yang membuat kita fobia kepada para tokoh agama. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, segelap apapun dunia, sampai kapanpun para ulama pembawa cahaya akan tetap ada. Demi itu, untuk menyikapi fenomena perwalitan ini, kita memang tidak harus berpikir sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Aku terima nikahnya Amirah binti Marzuki dengan maksud nikah batin.